Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafid Febri Mutakin, NRP 0418040011 dari Prodi D4 Kelistrikan Kapal 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil tugas akhir saya pada video ini. Dari tugas akhir saya adalah prototipe alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan tegangan pada shore connection terminal Teluk Lamong. Pertama-tama saya berterima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan 2 saya, Pak Anas Singgi Setioko, dan juga Bapak I.I. Munadir, SSTMT. Kemudian latar belakang dari tugas akhir saya adalah selain masalah emisi, yaitu masalah primer, ada masalah sekunder atau masalah teknis mengenai shore connection itu sendiri. Contohnya permasalahan kualitas daya. Permasalahan pada shore connection dapat menghambat proses produksi atau bongkar muat pada terminal. Penanganan masalah dengan sistem proteksi diperlukan untuk mencegah kerusakan alat maupun kecelakaan. Monitoring jangka panjang juga perlu dilakukan untuk identifikasi awal dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Contohnya adalah dengan menyimpan data error data gangguan yang terjadi dapat digunakan sebagai analisa. Kemudian rumusan masalah yang saya angkat adalah bagaimana merancang alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan tegangan berbasis microcontroller. Di sini saya pakai Arduino Uno. Kemudian bagaimana cara kerja alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan tegangan berbasis microcontroller Arduino Uno. Kemudian bagaimana cara mendeteksi jenis gangguan tegangan dengan metode fuzzy pada alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan tegangan berbasis microcontroller Arduino Uno. Kemudian selanjutnya adalah untuk tujuannya yaitu merancang alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan tegangan berbasis Arduino Uno, kemudian mengetahui cara kerja alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan tegangan berbasis Arduino Uno, dan kemudian yang terakhir adalah mengetahui cara mendeteksi jenis gangguan tegangan dengan metode fuzzy pada alat proteksi dan pendeteksi jenis gangguan tegangan berbasis Arduino Uno. Kemudian ada pun progres yang telah saya lakukan selain dengan perancangan, juga pembelian komponen dan alat. Kemudian juga telah melakukan pengetesan dan kalibrasi input output pada alat. Berikut adalah videonya. Menggunakan PSU ini terukur 13,34 volt, 13,3. Kemudian masuk ke aki 12 volt 12 Ah. Ini karena mengecas tegangannya 13,18. Terus kemudian ke beban yang ini 13,19 juga. Bebannya satu lampu LED dari power supply. Sekarang saya matikan. Oke, tegangan dari power supply-nya habis, tapi LED-nya tetap menyala. SCT 013 dengan beban 100 watt, arus maksimal 0,45 ampere. Terbaca 0,4140 di ammeter, kemudian di Arduino 0,3839. Nah ini 40 41. Anubis. Oke, bahas tentang iki apa? Brahma. Lumayan bagus. Brahma sih. Gila kok nih kalibrasi PCTM 004.
Dan ini SAM control panel memakai V330. Kemudian ini programnya saya upload ke ESP82. Ini komunikasinya mengirim pesan, yaitu berupa tes 12345 ke hosting lokal. Ini sedang mengupload. Oke, sudah selesai mengupload. Kita lihat serial monitornya. Sudah sukses. Respon code-nya 200. Kemudian kita lihat ke localhost-nya, pesannya tersampaikan. Ini dia 123 QWERTY. Pembacaan database tegangan dan arus. Ini terbaca 0,8, 0,7, 0,8. Tegangannya 219, 2124, 219, 2124, 0,8, 0,7, 0,8. Ini database real time. Ketika ada gangguan, saya kecilkan tegangannya. Ini ketika dikecilkan mendeteksi sek 177 volt. Ini masuk ke database adalah sek. Ini tegangannya turun. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperagakan video demo dari alat tugas akhir saya. Oke. Pertama saya akan memperagakan ini proteksi dari fast failure ketika salah satu pasta saya cabut. Nah, maka alarm akan berbunyi dan MCCB ini tidak bisa dinyalakan ke posisi trip. Oke. Kemudian apabila pasta kembali tersambung, nah dan peringatan sudah mati, ini baru bisa kita mengaktifkan beban. Nah, bebannya adalah motor ini. Nah, kemudian ini adalah tegangan yang termonitor 224. Ini LN. Ini 2, 3. Terus ini kondisinya dapat normal. Nah, normal. Kemudian ini adalah proteksi dari overvoltage atau undervoltage. Jadi ketika voltase saya naikkan, nah sesuai standar IEEE, yaitu voltase overvoltage ya di angka 242 atau lebih selama 60 detik. Nah, ini ada di angka 246, 245, 244. Dan ini menunjukkan indikator swell. Ini swell. Swell ini gangguan overvoltage selama kurang dari 60 detik. Nah, jadi selama kurang dari 60 detik ini belum terdeteksi sebagai overvoltage. Ini masih tetap berjalan. Nanti ketika 60 detik akan mengetripkan MCCB. Nah, ini counternya tetap berjalan dan motornya masih tetap beroperasi. Kita tunggu 50 detik lagi. Ini arus yang dimiliki motor sebesar 1,1 R
1 dan 1,1. Nah, ini 57, 58, 59, 60 trip. Nah, ini mengetripkan motor dan alarm berbunyi, motornya sudah mati. Dan ini web yang digunakan untuk interface monitoring. Ini sudah masuk ya. Ini voltasenya berada di over voltage. Oke. Ketika kondisinya sudah normal, saya kembalikan, alarmnya akan kembali seperti semula. Nah, sudah mati, kembali seperti semula. Untuk pengujian ground fail menggunakan sumber satu fasa, beban satu fasa yang netralnya tidak di grounding. Jadi wire netral mendapatkan aliran arus. Ini menggunakan 9 lampu, total nanti arus maksimalnya 2,7 ampere dan nanti akan ada di indikator I ground teraliri arus. Dan kita nyalakan 2, 3 lampu, 4, 5, 6 lampu ini sudah menunjukkan 1,74 ampere I groundnya. Kemudian 6, 7, 8. Nah, ini sudah short menggunakan beban satu fasa. Jadi ini sudah terdeteksi ground fail, alarm juga berbunyi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.